Siapa menyangka Kang Mas, ternyata kalau kita jajarin antara Zetik 10R dan Zetik 25R ini ternyata nggak terlalu jauh. Dimensinya mirip banget, topan belakangnya 25R ternyata lebih smoke cak ya. Sementara yang Zetik 10R lebih merah. Dan ini komparasi dari samping, ternyata karakternya nggak kalah ya garangnya untuk Zetik 25R ini. Kita akan oprek setelah ini, jangan kemana-mana, kita komparasikan dimensi keduanya. Dan tenang, siapa menyangka Kang Mas, ternyata kalau kita jajarin antara Zetik 10R dan Zetik 25R ini ternyata nggak terlalu jauh. Dimensinya mirip banget, justru kita katakan yang 10R tuh kayak mukanya kayak kalah garang sama yang 25R, nggak tahu deh perasaan dong apa enggak. Ini kalau kita lihat dari belakang antara Ninja Zetik 10R dan juga Ninja 25R yang ternyata beda dari sisi tipe untuk topan belakangnya, dimana untuk yang Zetik 25R ternyata lebih smoke ya. Sementara yang Zetik 10R lebih merah dia, jadi lebih cerah dan belakangnya gila mirip banget Kang Mas. Ini bukti bahwa Kawasaki memang seperti menyeret dari Zetik 25R ini menjadi salah satu motor 250cc dengan rasa 1000cc. Ngono cak kira-kira cak. Nah ini sosoknya, dan sama tahu nggak kalau kita lihat sekilas dari sisi dimensi ternyata nggak jauh berbeda, sangat mirip cak. Jadi ini luar biasa menurut WB, karena kenapa? Ternyata untuk yang 1000cc-nya, yang Zetik 10R ini dimensinya lebih kompak ya. WB ngerasainnya lebih kompak dan juga lebih apa ya? Lebih kelihatannya lebih ramping gitu, Cak. Kecuali untuk knalpotnya aja justru lebih galakan yang Zetik 25R, lihat tuh. Gila, knalpotnya big banget. Kalau ini mah gede banget, udah kayak mentong maling, Cak. Tapi karena emisi gas buang Euro 5 ya pasti. Ini kalau kita lihat dari atas seperti ini contohnya ya. Di atas ya, kalian perhatikan aja cak ya. Gila emang kalau ngomongin Ninja ini ura Ninja cinta katanya gitu. Nah ini dari samping agak di kanan, dan ini dari depan. Moncong kedua motor ini berbeda pendekatan ya. Di muka teman komen aja teman suka moncong yang mana nih ya, 10R atau yang 25R. Motornya berbeda, ini kelihatan futuristik banget ya. Dan kalau yang sana kelihatan banget bahwa ya Kawasaki berusaha meneruskan dari desain sebelumnya, dan juga untuk rem-remnya, untuk disc brake-nya pastinya memang berbeda ya, lebih solid yang ini kelihatannya. Dan tapi karena sudah sama-sama monoblok radial 4 piston, jadi punya juga nggak kalah sih kalau dari looks-nya. Nah, jadi wah ini memang motor idola sih, motor idaman buat sampean lah. Dan kalau dibandingkan dengan versi yang 10R pastinya beda di lampu seinnya, di mana 10R menggunakan lampu sein di ion, dan kalau untuk yang 25R enggak. Jadi gitu Kang Mas ya. Kalau lihat dari samping kanan, kalau kita lihat dari samping depan seperti ini. Nah, wih, beda pendekatan loh. Sama lihat kan tuh. Ternyata ya mirip-mirip Kang Mas. Dimensinya dan tenan ora kebanting cak di depan cak. Asli cak, dari atas seperti ini. Sama nyangka nggak? Ternyata justru kalau kita lihat looksnya itu EB lebih mengatakan ya lebih galakan yang Zetik 25R loh kalau dari muka sekilas. Ya karena memang dia rem R-nya lebih natural posisinya. Nah ini agak ke atas,
tapi tetap beda Kang Mas, suaranya aja ya Allah untuk yang ZX 10R itu galak banget. Nah, dari atas samping sebelah kiri, monggo sampai simpulkan ya. Jangan komen apakah shape desainnya senengan yang mana, yang pastinya, dan nggak kebanting kan posisinya. Nah, jadi kalau kita lihat dari agak ke belakang seperti ini, yes, ini agak ke belakang, tuh, ya kan, tuh, agak ke belakang, dan yes, ini kalau kita lihat dari belakang, sama-sama dari belakang banget, kelihatan bahwa tangki untuk yang ZX 10R memang melebar kiri kanan, lebih gambot ya, sementara kalau kita lihat untuk yang ZX 25R sedikit slim kiri kanannya, nggak terlalu melebar kiri kanannya. Nah, jadi gitu. Dan yang pasti kontrol speedometernya ini lebih nunduk sih yang ZX 10R nya. Nah, jadi ngono Kang Mas dari samping ya, karena gara-gara sama-sama kayak RT nya jadi cakep kelihatannya tuh. Nah, ini view dari atas seperti ini, view dari atas untuk tangkinya. Nah, jadi shape-nya untuk yang ZX 25R, sementara yang ZX 10R seperti ini. Jadi beda, emang cakep banget nih 10R nih yang ininya ya. Shape-nya untuk yang tangkinya kelihatan, aduh keren lah, keren ya. Kelihatan nggak berlebihan ya, tapi juga kelihatan mewah. Ya, kontrol stangnya, lihat nih stang-stangnya ya kan tuh. Dari bagian stangnya sudah ada steering dampernya, sementara yang ini kan belum ada. Kelihatan kopong sih setelah lihat yang sana ya, habis ngeliat yang sana ngeliat yang ini kok kayaknya kopong Cak yo, jadi nggak terlalu padat gitu ya, kurang ajar tenan. Nah, ini lihat tuh dari stang-stangnya banyak sekali ya, kontrolnya lihat di sini nih, kontrol daripada stang-stang ininya kiri, dan ini untuk yang bagian ZX 10R nya lebih simple ya, nggak banyak tombol-tombol. Nah, sementara juga pengeremannya ini koplingnya ya, sangat mirip dengan yang ZX 25R. Bagian sampingnya itu lebih turun dia posisinya Cak. Jadi kalau kita lihat ini ternyata ZX yang 10R ini dia lebih turun. Jadi antara casing yang tangki sama yang tangki yang fairing bawahnya turun dia. Jadi dia nggak menyambung gitu kesannya, jadi kayak terpisah. Tapi ini memang gara-gara dia taboknya udah keren sih ya, istilahnya dari framenya itu udah tebel banget, jadi tetap pantas. Kalau ini kan enggak, jadi dia ditempel sama Kawasaki biar nggak kopong kelihatannya, jadi kelihatan padat, tetap padat. Jadi ngono Cak. Oke, nah ini kalau kita lihat dari atas agak ke bagian knalpotnya, dan ini harus katakan untuk knalpotnya suka yang ZX 25R. Kelihatan garang banget ya, karena dia model midship muffler ya, jadi ke bawah. Untuk yang ZX 10R nggak dia gede ya, karena sudah Euro 5 Euro 5 ya. Lihat kan lebih ya, sama komen aja lebih enak mana ngeliatinnya, kan lebih enak yang Ono kan. Tuh lihatannya lebih enak yang Ono. Ini gede banget sih karena dipaksa Euro 5. Ya, jadi sama-sama cakep lah, istimewir Kang Mas. Dan ini komparasi dari samping. Sampai sekarang komen Kang Mas, bagaimana keduanya ketika dijajarin, ternyata karakternya nggak kalah ya garangnya untuk ZX 25R ini. Dan kita perhatikan dari sana Cak ya, dari sana mungkin kalahnya hanya di bagian sasis saja ya, sasisnya karena di tubular, sementara ini sudah twin spar yang sangat tebal ya. Tapi kalau kita lihat dari shape design, entah kenapa EB lebih menyukai untuk yang knalpotnya ZX 25R. Tuh lihat tuh, knalpotnya kan garang banget nih, ini kan lebih normal. Tapi ya jangan disamakan Cak, namanya harganya aja jauh, tapi secara looks ternyata nggak kalah. Jadi gitu sih menurut BB. Kalau kita lihat dari dari jauh, dari samping kanan, kita coba geser dari depan sedikit. Anjrit. No ya, jadi memang mukanya untuk yang ZX 10R itu agak mendangak ya, jadi modelnya tuh kayak mangap gitu. Justru tapi ini ciri khas sebenarnya, ciri khas. Namun kalau untuk yang ZX 25R lebih natural ya, desainnya lebih natural, lebih umum gitu ya. Sementara kalau kita lihat untuk ZX 10R itu nggak terlalu umum. Ini yang memberikan feel yaitu tadi sedikit berbeda. Ini kalau kita lihat dari depan belakang seperti ini, harganya 535 atau 550 jutaan ya yang depan, sementara yang belakangnya adalah 116 juta. Jauh Kang Mas sampai edan madak no. Dikomparasikan ya nggak apa-apa, ini kan hanya iseng-iseng Kang Mas. Ini lihat sosoknya,
sama kelihatan kan di sini. Nah, kita akan mencoba lihat dari sedikit ke kiri. Yes, dari kiri agak jauh seperti ini. Komparasi antara ZX 10R dan juga ZX 25R. Tuh dari sana. Dan saya perhatikan kan, di sini kalau kita lihat untuk buritanya, Cak. Ternyata untuk ZX 10R itu dia seatnya lebih nempel dengan speed di belakangnya. Sementara untuk yang ZX 25R dia ternyata lebih lebih jauh ya. Jadi ada gap yang sepertinya kalau untuk boncengan nyaman yang ini. Sepertinya ya, gue nggak tahu. Kita harus buktikan dulu. Tapi yang jelas Hilux memang berbeda dari sini pendekatannya, dan ini yang WB share ke sama semua tadi, bahwa posisi daripada casing atasnya itu dan tebeng bawahnya terpisah karena ada twin spar-nya yang memang gede ya. Lalu kalau kita lihat dari agak sedikit jauh seperti ini sosoknya, kita coba majuin ya. Nah, ini kalau kita lihat dari samping sebelah kiri tanpa kelihatan knalpot. Sampean komen saja, Cak. Nih, ya kan, sama sekarang percaya sama IWB kan bahwa dimensi keduanya sangat mirip, bahwa fix dipastikan untuk ZX 10R ternyata nggak terlalu sebesar yang kita kira. Generasi yang baru lebih kompak, lebih slim, lebih mungil, dan juga lebih pendek wheelbase-nya, sepertinya demikian. Dan ini pasti sangat percaya, walaupun mengetes, pasti dari sisi kelincahan, ini motor improve yang ZX 10R itu. Nah, jadi ngono Kang Mas ya. Keren nggak? Jangkrik, cakep ya semuanya ya. Ini harga Pajero Kang Mas. Harga Pajero, tapi yang jelas jangan disamakan dengan suara. Kalau suara, wah jangan ditanya Kang Mas. Ya, set. Bikin keren ya ini. Tarik ke bawah. Nah, ini untuk suaranya. Suaranya memang jos gandos tenan suaranya. Nih, mungkin sama nggak bisa denger dari dari handphone ini. Tapi kalau sama denger langsung ngebas banget suaranya. Ini yang bikin motor kelihatan jauh ya. Enak banget suaranya ini. Ngebasnya cakep. Jadi artinya turbulensi dari sini sangat gede dan memberikan feel pastinya ngebas enak ya. Dan ini untuk sudah full adjuster ya untuk menosoknya, tuh lihat. Kelihatan nggak? Nah, jadi gitu. Jadi BRK, lihat nih. Yes, jadi kalau sama ngerem, Cak, ini ngerem, tek gitu, dia akan ada braking indikatornya. Semakin dalam, semakin jauh ke atas ya. Gila nggak? Jadi sampai diukur loh. Sampai diukur namanya brake. Brake-nya tuh diukur. Nah, jadi gitu. Brake. Nih ya, brake. Kita perhatikan di WB akan coba. Nih. Nah, lihat tuh. Kelihatan nggak? Parah nih benar-benar. Makin canggih. Tapi kok harganya murah ya? Bingung ya WB nih. Sekarang Kawasaki berikan harga yang luar biasa. Ini bikin ngiler sih emang. Jadi reviewer tuh nggak enak, godaannya berat. Ya, jadi inilah informasi bersama semuanya saya. Sekilas komparasi yang iseng-iseng aja ya antara Ninja ZX 10R terbaru dengan ZX 5R terbaru pula, KRT Team, Kawasaki Racing Team. Dan semoga bisa memberikan gambar kesamaan semuanya antara kedua motor yang memang beda kelas, beda harga, beda segmen, tapi ternyata secara looks ZX 5R ini jelas adalah motor yang memang ganteng ya, tidak kalah dengan big bike Tulen. Ya, jadi gitu aja informasi dari WB buat semuanya.